Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Pak Nabil, dalam acara Ngobras, ngobrol bareng siswa. Kali ini kita akan membahas turnamen yang sudah terselenggara kemarin pada tanggal 15 Desember 2021 yang diselenggarai dan disponsori dan disukseskan oleh OSIS dan siswa-siswi SMK Harapan. Oke, di sini saya sudah dapat perwakilan dari OSIS. Yang pertama yaitu ada Dwi selaku bendahara panitia turnamen futsal kemarin. Dan juga di samping saya ada Pak It yang gantengnya luar biasa, namun tak seindah rupanya, ya kan? Oke, pertama kita akan bahas bagaimana sih dalam acara turnamen futsal atau kompetisi futsal ini diselenggarakan. Pertama, saya akan bertanya kepada Dwi selaku penyelenggara atau panitia futsal di SMK Harapan. Oke, kepada Dwi, langsung aja Dwi. Kemarin itu beberapa acara kan Bapak lihat gitu kan. Alhamdulillah sudah terselenggara dengan berjalan dengan baik. Ya, yang pertama yang ingin Bapak tanyakan, ada nggak sih apa kendala dalam acara tersebut gitu kan? Pastinya ada ya Pak kendala, namanya lagi mengadakan acara seperti itu, apalagi anak-anaknya juga pasti ada yang susah diaturnya, betul. Juga terus banyak juga yang banyaklah problem-problemnya. Dan yang kamu yang kamu bingung kan anak-anaknya juga kan namanya STM kan, sama STM kan lebih identik dengan cowok gitu kan, pasti istilahnya untuk dalam perekrutan gitu kan, dalam istilahnya siswa untuk ikut serta aja susah. Kira-kira ada nggak yang dalam pengumpulan anggota dalam futsal itu ada yang udahlah aku ngapain juga, udah gitu bayar ya kan main futsal kan, padahal dari dia untuk dia gitu kan. Iya. Menurut Dwi apa tuh kira-kira? Gimana ya Pak, susah diaturnya juga, diajaknya juga susah. Terus tapi kan kita di sini kan untuk menyukseskan harapan juga ya Pak, acara sekolah harapan juga, tapi ya berusaha buat semaksimal mungkin pada ikut gitu. Pada ikut. Nah, oke. Kalau misalkan dari Dwi sih bagus juga gitu kan. Nah, kita ke peserta atau yang ikut dalam kompetisi ini ke Pak It. Kepada Pak It, selaku dari beberapa kemarin kan sistemnya gugur ya It ya. Nah, Bapak lihat kemarin itu Bapak sih bukannya istilahnya kalau misalkan Bapak bersifat objektif gitu. Kita diadu dengan Bina gitu kan. Permainan Bina itu cukup bagus menurut Bapak karena dia anak-anaknya itu mungkin sebelum acara ini bertanding dia udah menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan. Apakah menurut Pak It itu ketika ada melawan dari Bina atau PMAC tersebut, apakah ada hal yang susah atau yang buat Pak It susah emangnya gimana? Sering maju mundur itu, gelandangnya Pak. Dari gelandangnya berarti ya, terus jadi susah membobolin gawangnya. Terus pemainnya pada gede-gede Pak. Permainnya gede-gede. Kalau Pak It gede apa enggak nih? Kalau Pak It berarti Pak It kecil. Ya Pak. Iya. Padahal It mereka itu dari kelas 10 loh It. Kamu nggak menyangka loh. Kamu menyangka kalau dia kelas 10? Iya Pak. Hah? Menyangka Pak. Menyangka. Terus menurut kamu, kan kamu kelas 12 nih, melawan kelas 10. Seharusnya kan powernya lebih kuatan kelas 12. Tetapi Bapak lihat kemarin pun kamu tergopoh-gopoh atau istilahnya langsung diblok saat main futsal itu. Kan dia mah sering latihan Pak ya. Ya 12 TK aja mah nggak pada latihan kan Pak. Jadi dia susah untuk mengompakinnya. Ngompakinnya susah. Iya, ngompakin teman-teman. Susahnya itu dari segi apa tuh kan?
kalau dari pemain kita kan Dwi ya. Iya. Yang Bapak lihat itu mungkin karena di bahasa halusnya itu nggak dari perkelas itu nggak diambil yang bagus, tapi udah siapa yang mau ikut gitu kan. Iya. Gitu kan, siapa yang mau ikut, tapi Bapak lihat juga kan dari mulai kayak si Edwin itu kan memang dia itu sering main bola di lapangan bola besar gitu kan, istilahnya bahasa halus kan memang ituan. Dan banyak lagi seperti misalkan kayak si Pariski, terus dari kelas 12 TKR itu Bapak lihatkan dengan powernya, ada Imam selaku istilahnya yang selalu mendobrak gawang gitu kan. Bahkan ketika 3 babak pun dia memenangkan secara berturut-turut timnya 12 TKR ini. Nah, dan menurut Bapak cukup menguras tenaga, padahal kita melawan kelas 10 gitu kan. Ini cukup menjadi bahan koreksi kita juga, Dwi. Kenapa? Eskul futsal berarti kita harus adakan di SMK Harapan gitu kan. Harus berjalan sebenarnya. Dan Bapak harapkan dari kelas 12 itu jadi tim coaching di kelas 10 dan kelas 11 gitu kan. Dan menurut Dwi gimana nih? Kalau misalkan OSIS mengadakan acara mensukseskan, nanti kita akan adakan eskul futsal atau kegiatan futsal, atau misalkan sebulan sekali kita adakan turnamen untuk melatih bakat siswa. Kan nanti bisa tuh kalau ada turnamen tingkat kabupaten, terus kecamatan, itu kan bisa diajukan dari perwakilan SMK Harapan. Menurut Dwi gimana tuh? Ya, saya sih setuju juga sih Pak seperti itu. Cuman kan kita di sini lihat kondisinya juga kan ya Pak. Terus dari sekolahnya juga kayak gimana kan. Dari pertamanya kemarin juga kan masalah banyak dari problemnya ke dana ya Pak ya. Ibaratnya di sini kita lagi berusaha juga buat ngadain dana. Berarti dana kan. Kemarin itu ada berapa tim dalam futsal? Kalau nggak salah 15 Pak. 15 tim. Iya. Terdiri dari 12 TKJ, 12 TKJ, 12 TKR, 11 TKR sama PM1, PM3, udah. Itu udah. Kalau saya ingat-ingat sih seperti itu. Ya cukup bagus. Dan Bapak lihat pun sistemnya pun mungkin sistem gugur gitu. Iya. Dan mungkin kemarin itu ada yang disebut dengan namanya permainan futsal tuh, ada bumbu yang bagus gitu. Apa bumbu bagusnya? Ya istilahnya ada yang kayak konflik, itu udah biasa dalam pertandingan bola gitu kan. Ada yang nerima menang gitu guys, betul nggak? Ada yang istilahnya kalah nggak terima gitu kan, istilahnya padahal udah tentu grup A tersebut menang gitu kan, tapi dia tidak terima. Itulah sebenarnya pertandingan ya kan, ada bumbu-bumbunya. Bahkan di kebanyakan turnamen mungkin ya istilahnya ya lini-lini kecil itu akan terjadi gesekan atau ya istilah bahasa halus kita keributan gitu kan. Nah, untuk Pak Id, kalau Pak Id sendiri gitu kan dan teman-teman yang lain gitu kan, untuk di luar sana apakah Pak Id juga hobi gitu kan, sering main futsal, main bola atau gimana? Iya Pak, sering main futsal Pak, hobi main juga. Terus namanya juga permainan juga yang selalu dipakai hobi sama teman-teman lah. Terus ya udah tentu pasti hobi gitu kan. Dan Bapak lihat pun namanya kamu kan nggak bisa kayak gitu ya kan. Hobi sih hobi itu kan. Tapi dalam teknisnya di sini kemarin Bapak lihat gitu kan, ada istilahnya kamu mungkin Bapak lihat kamu juga termasuk yang sebagai penyerang juga, menggolkan gawang lawan gitu juga dan lain-lain. Tapi kan kemarin kan kedudukannya sebenarnya untuk tim gugur tersebut gitu kan, ada bagian yang cukup fatal menurut Bapak Dwi dari pengaturan tim setelah gugur tersebut. Ya kan? Ada ada tim yang memang udah dia tanding 2 babak gitu kan, diadu seketika langsung gitu loh. Itu yang membuat menurut Bapak nggak sportif.
Iya. Betul nggak? Yaitu yang membuat siswa gitu kan, siswa khususnya grup tim SMK Harapan ketika dia menang melawan tim A, tim B langsung digeber masuk ke tim C. Itu yang mengakibatkan tim yang sudah melawan A dan B melawan tim C dia kalah. Seharusnya ada jeda dulu kan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ada mungkin kesalahan. Juga kemarin juga ada kesalahan secara fatal dari mungkin kita namanya ini kan kita koreksi atau evaluasi dari wasit gitu kan. Dan menurut Bapak satu yang harus ditekankan ketika acara turnamen tersebut harus dipersiapkan di jauh-jauh panjang. Baik istilahnya kondisi lapangan, terus yang mengisi lapangan tersebut gitu. Jangan diharapkan ada wasit, ada misalkan kalau istilahnya pemungut bolanya juga siapa gitu kan, agar saat acara berjalan itu enggak main lempar, wasit siapa gitu kan, yang menyebabkan alhasil kok wasitnya ganti gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita berhasil gitu kan, khususnya buat anak OSIS SMK Harapan mengadakan turnamen secara lini di ruang lingkup sekolah SMK Harapan. Itu sih yang Bapak harapkan. Dan closing statementnya buat kamu, pertama Dwi dulu, untuk kedepannya gimana? Untuk kedepannya sih pengen lebih memajukan lagi ekspresinya, terus memperluas lagi lah ibaratnya. Apa dulu yang diluasi? Maksudnya bakat-bakat siswanya gitu. Bakat-bakatnya. Terus apa lagi ya? Maksudnya ya pokoknya lebih maju deh ibaratnya. Lebih maju. Terus untuk Pak It, kedepannya untuk acara turnamen futsal gimana It? Harus diadain lagi lah. Ya, terus membuat semangat untuk masuk ke SMK Harapan. Jadinya kan kalau ada turnamen kayak gitu bola jadi semangat memasukkan masuk ke SMK Harapan. Jadi menambah semangat juga siswa-siswi misalkan yang baru lulus untuk masuk ke SMK Harapan. Oke, mungkin acara kita cukup sekian dari ulasan baik itu dari perwakilan dari panitia futsal di SMK Harapan kemarin, juga ada perwakilan peserta dari pemain futsal yang kemarin juga, karena Pahit ini juara 3 kemarin timnya, yang cukup menyayangkan kan. Sebenarnya ada 2 tim lagi yang harus kemarin kan 12 TKR dan 11 TKR ya, juara 1 12 TKR, juara 2 11 TKR, juara 3 12 TKJ. Oke, cukup sekian dari saya. Ketemu lagi di acara yang sama, yaitu acara ngobrol bareng siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.